Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Gagah pakai ko. Jadi di shooting dari situ. Oh. Kok tahu di shooting pakai baju rancak tadi? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada seorang sahabat bernama, bukan bernama sebenarnya, dia disebut, dia dipanggil Abu Syu'aib. Kata Abu Mas'ud, Ja'a rajulun minal ansar yukna Aba Syu'aib. Jadi dia nama aslinya bukan itu, tapi dia digelari, ya, dipanggil dengan Abu Syu'aib, bapaknya Syu'aib. Faqala li ghulamin lahu qassabin. Jadi dia berkata kepada gulamnya, pembantunya, yang pembantunya itu juga berprofesi sebagai tukang jagal. Ini hadis ini kita jadikan bagian dari evaluasi akhir tahun dan awal tahun kita. Jadi kata Abu Syu'aib ini kepada pembantunya ini, ij'al li ta'aman yakfi khamsatan. Siapkan untukku makanan yang cukup untuk 5 orang. Jadi sediakan makanan untuk 5 orang. Fa inni uridu an ad'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin. Karena saya ingin mengundang Nabi. Jadi dia ingin menjamu Nabi. Khamisa khamsatin, salah satu dari 5 orang. Jadi saya akan mengundang 5 orang, salah satunya adalah Nabi. Makanya tadi dia minta kepada pembantunya untuk menyiapkan makanan untuk 5 orang. Ij'al li ta'aman yakfi khamsatan. Ya, karena dia ingin mengundang Nabi beserta 4 sahabatnya. Fa inni qad araftu fi wajhihil ju'. Dan sesungguhnya aku benar-benar mengenal, benar-benar mengetahui dari wajahnya bahwa dia lapar. Jadi kondisi Nabi yang lapar itu kelihatan di wajahnya. Jadi benar-benar lapar dia. Fa inni qad araftu fi wajhihil ju'. Jadi disiapkanlah oleh pembantunya ini makanan tadi. Kemudian diundanglah Nabi. Fada'ahum. Diundanglah Nabi beserta 4 yang lainnya itu. Kemudian wajah ma'ahum rajulun. Jadi ketika Nabi dan 4 kawannya ini mau menghadiri undangan itu, kemudian ikut 1 orang. Jadi kalau tadi dia berjalan 5 orang, sekarang jadi 6. Sebab ada 1 orang yang membonceng di jalan. Mungkin karena tahu, kok kepi kemana, kok makan. Nah, kemudian dia ikut. Jadi ada 1 orang lagi yang ikut di situ. Jadi dia 6 orang akhirnya sampai ke rumah Abu Syu'aib tadi. Ketika sampai di situ, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian menjelaskan kepada Abu Syu'aib itu.
Nah, ini penjelasannya. Kata Nabi, inna hadza qad tabi'ani. Jadi dia jelaskan oleh Nabi ke tuan rumah ini, sesungguhnya ini, maksudnya yang orang keenam ini, inna hadza, orang ini, qad tabi'ani, dia itu ngikut kami, ngikut kita. Tabi'ana, dia ngikut kami. Saya tidak mengajak dia, dia yang ikut, kami tidak ada ngajak-ngajak dia, dan kami juga tidak melarangnya. Sebab itu melarangnya juga tidak mungkin, mengajaknya karena bukan hak kami. Fa in syi'ta an ta'zana lahu fa'zan lahu. Begitu Nabi menjelaskan. Jika engkau wahai Abu Syu'aib berkenan mengizinkannya untuk ikut makan, kan tadi cuma untuk 5 orang, sekarang jadi 6. Jika engkau berkenan mengizinkannya untuk makan, fa'zan lahu, kasih dia izin. Karena kau tuan rumahnya. Fa in syi'ta ayyarji'a, jika engkau menginginkan dia harus pulang, raja'a, dia harus pulang, tidak ada pilihan lain. Tidak bolehnya ngotot untuk ikut kalau tuan rumah tidak mengizinkan. Jadi itu Nabi katakan kepada Abu Syu'aib, orang ini ikut aja, kami tidak ngajak, dia yang ikut. Tapi kalau engkau berkenan mengizinkan, kasih izin. Tapi kalau ingin dia pulang, mungkin karena makanannya sedikit, silakan suruh pulang, dan dia harus pulang. Gitu. Kemudian dijawab oleh Abu Syu'aib, qad azintu lahu, saya sudah izinkan dia, jadi silahkan dia ikut makan juga. Hadis ini adalah hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Bapak dan ibu-ibu, ada banyak pelajaran dari hadis ini. 3 diantaranya mau kita sebutkan secara ringkas sebagai catatan kita untuk mengawali tahun 2022 ini. Sekarang sudah 2022 ya. Sudah setahun kita tidur tadi malam. Yang pertama, Nabi itu sering lapar ya. Dia sering lapar, dan dalam banyak riwayat itu sering saya temukan itu Nabi lapar begini, Nabi lapar begini, sering sekali. Dan dalam hadis ini kelihatan laparnya tidak biasanya. Karena kata Abu Syu'aib, fa inni qad araftu fi wajhil ju'. Rasa laparnya itu kelihatan dari wajahnya. Jadi raut mukanya itu menggambarkan dia kelaparan, sedang lapar. Nah, tentu tidak lapar biasa. Kalau kita lapar kemudian kadang susah membedakan ini sedang lapar atau tidak. Ini sudah kelihatan. Nabi itu seorang yang terbilang cukup kuat, kekar badannya kadang, dan kalau bergulat dia tidak kalah dengan jagoan gulat di Makkah, di Madinah ketika itu. Dari fisiknya yang kuat itu sampai kelihatan dia lapar. Nah, itu menunjukkan dia memang bukan sekedar terlambat makan dari jam 12 ke jam 2, bukan hanya sekedar itu, tapi memang sedang sangat lapar. Dan itu sering. Dari 63 tahun usia Nabi, dari informasi-informasi yang sampai kepada kita, ada yang menyebut Nabi itu hanya 2 kali sakit. Ada yang menyebut 3 kali. Pokoknya tidak sampai 5 kali dari 63 tahun umurnya. Jadi seringnya Nabi dalam kondisi lapar itu bukan sesuatu yang berefek kepada kesehatannya. Tidak sama sekali. Tentunya di samping faktor-faktor lain. Artinya di sini kita mau sampaikan bahwa persoalan makan itu bukanlah persoalan yang jadi
topik pokok dalam hidup Nabi. Kok ada yang makan, kalau enggak ya ditunda dulu makannya. Ada enggak makanan? Kalau enggak kemudian dia puasa. Memang Nabi itu tidak kaya ya. Tapi untuk sekedar makan seperti makan kita tentu Nabi itu bisa. Bahkan Nabi itu bisa saja gunakan fasilitas Allah seperti yang dipakai oleh Nabi Musa yang pernah minta makanan langsung dari Allah. Nabi Musa itu pernah minta makanan langsung dari Allah dan diberi. Jadi seringnya perut dalam kondisi kosong, tidak dibuat terus penuh, itu adalah bagian dari sesuatu yang sengaja ditempuh oleh Nabi dan itu sunnah untuk kita. Ada orang yang pokoknya perhitungan pokoknya adalah makan. Makan itu ya jadi yang nomor satu banget. Kalau ndak angin nasinya ndak makan. Kalau ndak baru sambanya ndak makan. Kalau ndak di situ makan ndak lama makan. Kalau ndak ikut sambanya. Jadi pokoknya itu jadi perhitungan utama. Sunnahnya itu ndak begitu. Sunnahnya itu ndak begitu. Kalau dulu-dulu misalnya kan kabahnya dulu-dulu kalau di kampung kamu. Kalau ada buat tamu abu kan rambui di dalam nasi itu langsung carai. Ditempelin namun itu nak. Pokoknya di seorang suami itu menemukan ada rambui di dalam sambal atau di dalam nasi itu langsung saya laki ikut turun bacarai langsung. Kalau udah dulu kabarnya terkait itu. Ada seorang bapak yang betul-betul merasa bersalah kepada anaknya gara-gara tidak sempat bawa makan keluar. Jadi kami keluarga wajib sekali seminggu itu harus makan keluar. Maka kok itu wana dalam persoalan kehidupan ini. Itu kan baik untuk kumpul-kumpul keluarga. Yang itu memang baik, tapi itu bukan sunnahnya. Bukan begitu cara Nabi menjalani hidup ini. Yang makanan itu hanya bagian yang sifatnya tidak jadi patokan utama dalam hidup Nabi. Jadi Nabi itu sering puasa, sering kali menahan lapar. Tidak kemudian marah-marah ketika nasi atau makan terlambat. Tidak mesti stres kalau tidak bisa dapat makanan dari situ. Tidak makan itu. Dan segala macam. Dan itu adalah bagian dari sunnah fi'liyah yang ditinggalkan oleh Nabi. Tidak sedikit orang problem dalam hidup ini gara-gara makanan itu di keluarga, di persahabatan dan lain sebagainya. Abu harus makan kabumui. Kadang-kadang sampai seperti itu. Itu yang pertama. Jadi Nabi mengajarkan bahwa soal perut itu bukan soal yang utama. Puasa itu lebih baik. Menahan lapar itu tidak menyusahkan. Dan saya sudah 50 tahun sekarang. Itu tidak terhitung barangkali sakit. Nabi itu 63 tahun. Dalam riwayat-riwayat yang ada itu tidak sampai 5 kali sakitnya. Bahkan ada yang menyebut Nabi sakit ke meninggal. Itu di saat sudah hijrah. Ada yang menyebut 3 kali. Pokoknya tidak sampai dari 5 kali. Dan masa-masa itu sering dilewati oleh Nabi dengan kondisi perut yang kosong. Bahkan sedang bekerja berat. Dulu kita pernah baca tentang bagaimana laparnya Nabi ketika bergotong royong membuat lubang di sekitar Madinah sebelum perang Khandaq. Tidak apa-apa Nabi. Itu satu kan. Kemudian yang kedua, dari hadis ini Nabi benar-benar memperlihatkan bagaimana dia menghargai kewenangan
otoritas, hak dari seseorang yang dia tidak mau langkahi itu sama sekali. Dalam hadis ini terlihat dia betul-betul menghargai kewenangan dari Abu Shu'aib untuk mengizinkan atau tidak orang lain ikut bersama rombongan makan di rumahnya. Engkau kan tadi ngundangnya 5, sekarang kami 6 orang. Engkau yang memutuskan mau 6 atau mau tetap 5. Karena itu hakmu. Padahal kalau Nabi tetap maksa atau setidaknya tidak memberitahukan, Abu Shu'aib itu tidak akan komplain itu. Para sahabat itu senang sekali dengan putusan Nabi, bahkan untuk keputusan yang awalnya mereka itu merasa tidak senang, tapi dia yakin apa yang diputuskan Nabi ini baik untuknya. Nah, sekarang Nabi ingin perlihatkan itu, ini hakmu. Engkau yang putuskan, engkau yang ngundang, silakan yang satu orang ini mau diizinkan atau tidak, engkau yang memutuskan. Karena itu hakmu. Ini bagian dari pembelajaran sosial yang sangat penting sesungguhnya, sehingga Nabi lafalkan dalam kalimat yang cukup panjang. Saya coba lihat dalam matan dan sanad hadis itu, kalau diperhatikan tidak kurang dari 1/3 bagian hadis itu yang berisi kalimat Nabi yang minta atau menyerahkan kepada Abu Shu'aib untuk memutuskan itu. Jadi bukan hak kita, ya kasih kepada yang berhak itu. Kadang kita juga minjam, tapi kemudian dengan gampangnya kasih orang lain hak untuk pakai saja, boleh. Kita juga numpang misalnya kan, tapi kemudian ajak pula orang lain untuk numpang. Mungkin untuk sebagian masa itu puluhan yang jadi persoalan, memang begitu. Sebab rasa tidak nyaman yang ditimbulkan akibat haknya mengizinkan itu, awak yang punya tu nyolon matur-atur, awak yang punya Honda nyolon minjam-minjam pakai saja boleh. Itu rasa tidak nyaman, walau awalnya mungkin sedikit, lama-lama menggumpal, itu potensial dan jadi bom waktu dalam interaksi antar dia. Lama-kelamaan dia akan defensif. Dia akan jaga jarak. Jangan polo kayaknya kalau mak dia awak yang punya sendal, awak yang punya payung, murah-murah saja gitu. Dan itu diajarkan oleh Nabi, menghargai kewenangan, hak kepemilikan dan lain sebagainya kepada yang. Jadi kalau tidak sapu awak, jangan awak lah kemudian minta yang. Kadang-kadang ada seseorang atas nama orang lain enak saja. Dia itu bersedia, saya yang jamin. Padahal dia tidak pernah konfirmasi itu. Nyoman nonggoan baban ke orang lain tanpa konfirmasi dari yang bersangkutan. Dan oleh Nabi ini diperlihatkan sekalipun untuk hal yang sudah bisa dia pastikan dia akan mengizinkan, Nabi tetap kasih wedang itu. Jadi keinginan untuk menempatkan hak, otoritas, kewenangan, pemegang puncak kepada yang milikinya itu betul-betul ditunjukkan oleh Nabi di sini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sekalipun Nabi itu datang dalam kondisi yang perutnya sangat lapar, dia masih membuka kesempatan untuk berbagi pada orang lain. Dia tidak kurang kau suruh saya pulang. Nah, itu kerja Nabi. Walaupun dia datang dengan kondisi yang perut lapar. Itu menunjukkan bahwa dalam kondisi sulit sekalipun sesungguhnya kita masih bisa membantu, masih bisa berbagi. Karena Nabi katakan itu, makanan untuk 2 orang itu bisa untuk 3 orang. Makanan 3 orang itu bisa untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang itu bisa untuk 5 atau 6 orang dan seterusnya. Sesungguhnya salah satu
keutamaan yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan nikmat itu didapatkannya dari membagi kepada orang lain. Jadi di sini Nabi ingin mengajarkan kepada kita, membantu itu, berbagi itu, menolong itu bagian dari keseharianmu, bahkan ketika kamu juga sedang butuh pertolongan. Bahkan ketika kamu juga dalam butuh pertolongan. Maka Al-Quran tidak salah menyebutkan salah satu ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu adalah dia mau berinfak, membantu dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Nah, ini 3 catatan kita terkait dengan hadis ini. Ya, insya Allah kita akan lebih baik jika kita praktekkan dalam kehidupan kita, khususnya bagi sebagian orang yang betul-betul menjadikan tahun baru ini sebagai tahun yang atau waktu yang spesial. Padahal sungguhnya setiap hari ini sama. Tidak ada istimewanya awal tahun baru dengan yang lain-lain. Tapi kita tempatkan ini di kajian awal tahun untuk mengisi sisi psikologis yang tadi itu, agar kita bisa lebih baik lagi menjalani hari-hari ini dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Demikian pengajian kita pada subuh ini, semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita semua yang mendengarkan. Semoga kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.